Dari sekian banyak mobil-mobil listrik Cina, ada satu alternatif yang menurut gua menarik dan juga unik. Ada pada sosok GAC Aion Y+. Nah, kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya, apa yang gue suka dan gua nggak suka gitu ya dari mobil ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, tonton terus videonya. Jadi GAC sendiri merupakan pendatang baru di Indonesia ya. Dia dari Cina juga. Di sana juga dia udah cukup lumayan punya nama yang besar gitu ya. Nah, dia coba peruntungan di Indonesia langsung membawa Y+ ini sebagai mobil pertamanya. Ini mungkin kita bisa sebut MPV, crossover, atau SUV. Mereka sih bilangnya ini sebuah SUV, tapi menurut gua ini lebih ke MPV yang dibikin ala-ala SUV. Tapi secara tampilan sama sekali nggak masalah. Pertama misalnya lampunya, di bagian depan memang paling mencolok adalah bagian lampunya. Ini tuh dibikin kayak sayap burung gitu ya. Kalau misalnya kemarin yang lagi rame di IKN, nah ini mungkin terinspirasi juga dari desain burung Garuda atau IKN. Jadi bawa-bawa politik. Tapi gue suka sama lampunya. Nggak, walaupun dia kayak gini mencolok, tapi nggak kelihatan norak gitu ya. Bagian sampingnya dia pakai warna body dual tone, atasnya hitam semua. Yang paling bikin gue suka itu adalah bagian peleknya. Ini pelek standarnya ini udah keren banget. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti pelek aftermarket lagi. Warna gunmetalnya, terus bilah-bilah dari palangnya. Ini pokoknya keren lah. Jadi secara fitment, mobil ini tuh masuk banget. Apalagi ditambah sama upper fender yang dibikinnya kayak gini. Dia tuh nggak umum, tapi jadi bikin keren gitu ya. Sekarang kita lihat di bagian belakang nih. Di belakang juga dia cukup manis lah menurut gue ya. Lampu yang dari kanan sampai ke kiri. Terus coba tulisan GAC-nya. Aion Y. Dan ini ada di bumpernya tuh ada aksen-aksen silver kayak gini yang bikin ya tampilannya jadi lebih dinamis aja lah menurut gue. Udah gitu juga dia udah ada fitur power back door, jadi bikin praktis. Dan gue spill dikit dalamnya, ini 5 penumpang, jadi bagian bagasinya tuh luas dan juga rata. Di bawahnya kita bisa nyimpen ban serep dan juga toolkit-toolkit tanpa harus berantakan atau makan space di bagasinya itu sendiri. Oke sih. Sebelum ke depan kita di sini dulu nih, karena ini juga menurut gue jadi salah satu bagian yang paling asik atau paling nyaman di dalam mobil ini. Kenapa? Karena secara space itu sebenarnya si GAC Aion Y+ ini tuh bisa buat 7 penumpang gitu ya, tapi dibikin cuma 5 penumpang. Akhirnya jadi kita bisa dapat space yang beneran lega banget di baris kedua gitu, lantainya rata. Ini tuh beneran, waduh jauh banget sih, 1 jengkal aja tuh masih kurang gitu ya. Ruang kepala juga cukup aman dan posisi duduknya juga enak. Di sini tengahnya ada cup holder ya standar. Kalau nggak mau nanggung sebenarnya ini dibikin captain seat itu bakal jauh lebih eksklusif lagi mobil ini gitu ya. Tapi ini beneran di tengahnya tuh enak. Begitu secara dramatis di bagian atasnya juga ada panoramik yang bikin ya nuansa di kabin itu beneran jadi berasa kayak mobil mewah yang nyaman gitu ya. Asik banget sih bagian tengahnya ini. Nah sekarang di depan ini juga ada hal menarik, terutama untuk akses keluar masuk dan menyalakan juga mematikan dari si motor listriknya. Ini beneran praktis banget, karena untuk masuk aja kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita mau aktifin mobil ini, tinggal injek pedal rem, udah gitu tinggal aktifin tuas transmisinya yang ada di sebelah sini ya. Ini mobil udah langsung bisa jalan. Gitu juga pas keluar, kita tinggal keluar aja. Kuncinya di remote-nya dikunci gitu ya. Ini mobil udah langsung mati. Nah, selain dari situ sebenarnya ada pengaturannya di head unit, tapi itu ribet. Nanti bakal gue jelasin seribet apa, makanya mendingan lebih praktis ya untuk keluar masuk seperti itu gitu. Untuk setirnya ini juga enak, posisinya dia juga bisa udah tilt ya, walaupun belum bisa teleskopik, tapi ini jaraknya nggak terlalu jauh karena pengaturan joknya ini juga bisa elektrik yang bikin kita gampang cari posisi nyetir yang ergonomis. Nah, tuh dia pengaturannya udah elektrik, udah gitu dia juga bisa nyimpen atau ada memori dari pengaturan yang terakhir. Jadi ketika kita buka pintu pas mau keluar itu kursi langsung mundur sendiri, tapi ntar pas masuk dia langsung nyetel ke posisi yang sebelumnya kita atur. Jadi beneran enak banget praktis ya. Untuk konsol tengahnya ini juga cukup gede, walaupun sebenarnya karena ini dibuat bertingkat, kalau misalnya ini dihilangin kesan leganya tuh di kabin depan pasti bakal jadi lebih berasa banget gitu ya. Tapi ini juga banyak fungsi-fungsi yang bisa ada di sini. Ini pertama wireless charging, kita bisa naruh handphone di sini. Terus ini juga kayak ada tatakan mungkin buat entah buat naruh handphone atau naruh tab juga bisa di sini gitu ya. Ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada lagi, jadi cukup banyak, bahkan di bawahnya ada soket-soket. Tapi menurut gue ini masih kurang lengkap karena belum ada yang Type C, jadi masih yang standar kayak gini sama yang 12 volt tapi dia harus pakai converter lagi kayak gitu.
tombol-tombol di setir semuanya standar ya. Tapi pasti tadi yang buat transmisi ini semua ada di sini. Sementara buat lampu sen sama wiper dan lain-lain itu ada di sebelah kiri tuas ini. Di sini ada MID yang menurut gue juga cukup informatif, dan ini layarnya juga lumayan gede ya. Gede sih bahkan kalau dibilang gitu. Cuma memang sayangnya dia belum ada Android Auto atau Apple CarPlay gitu. Jadi untuk map terutama itu masih map bawaan dari si GAC-nya gitu, yang harus diupdate secara berkala lah gitu untuk bisa lebih presisi. Terus di sini juga ini jadi pusat untuk mengatur berbagai macam fitur-fitur yang ada di mobil ini. Yang tadi gue bilang ini canggih tapi ribet, dan adaptasinya tuh jadi lebih lama ketika kita baru pertama kali punya mobil ini atau pakai mobil ini. Misalnya kayak spion, di sini tuh nggak ada tombol-tombol buat ngatur spion elektriknya. Jadi cuman ada buat central lock, terus power window yang semuanya auto, semua jendelanya. Tapi buat pengatur spion kita perlu ada di sini. Ini harus dipencetin dulu, ya kan. Terus udah gitu pengaturan spionnya juga digini-giniin. Ini kalau mobil lagi diem memang enak, tapi kalau lagi jalan dan kita perlu ngubah arah spionnya, itu bakalan ganggu konsentrasi banget gitu. Ini yang menurut gue ya cukup ribet, termasuk tadi kayak untuk matiin dan nyalain motor listriknya juga dia bisa diakses di sini. Itu juga sebenarnya menurut gue ribet lah ya gitu ya. Tapi secara keseluruhan ruang kabin di depannya ini cukup enak, walaupun tadi gue bilang nih mobil perlu banyak adaptasi ketika pertama kali kita make, terutama untuk feeling ke depannya gitu, karena ini tuh luas banget gitu. Tangan gue aja nggak bisa menjangkau sampai ujung kaca depannya, dan di sana tuh masih ada moncongnya lagi gitu. Jadi kita bener-bener harus kenal mobil ini secara dimensi dan ininya untuk bisa nguatin feeling ketika pas kita make. Nah terus sekarang gimana impresi berkendaranya? Menurut gue secara overall ini mobil tuh berada di tengah-tengah lah gitu. Dia antara performa sama jarak tempuh gitu. Dia pakai baterai 63 kWh yang menurut gue udah cukup gede gitu. Bisa jalanin mobil itu sampai 490 km. Nah diimbangin sama performanya memang nggak superior banget, tapi menurut gue pas, apalagi kalau misalnya buat di dalam kota ya, 135an horsepower dan torsinya 225. Ini kalau misalnya kita bandingin sama mesin-mesin mobil konvensional ya memang jauh, ini setara sama mesin-mesin 2000 cc-an gitu. Tapi dengan konsumsi listrik yang cukup lumayan efisien menurut gue. Dipakainya sendiri kayak akselerasi dan lain-lain, dia masih berasa lembutnya tapi tetap ngisi gitu, dan mobil ini bisa tetap diajak agresif karena memang karakter dari listrik yang spontan. Untuk handlingnya sendiri ini juga gue cukup suka, memang dia nggak lincah gitu ya, nggak lincah tapi stabil dengan redaman suspensi yang juga menurut gue empuk, tapi juga dia nggak ngayun gitu. Kalau kebanyakan mobil listrik ya karena dia naruh baterai di bawah ya, center gravity-nya bagus tapi suspensi itu bekerja terlalu ekstra, yang akhirnya jadi cenderung lebih ngayun dan itu limbung kalau di kecepatan tinggi. Nah ini gue nggak merasakan hal itu di mobil ini, jadi mau di jalan yang bergelombang, jalan rusak sekalipun, ini mobil tetap nyaman, tapi ketika kita kenceng atau bermanuver pun nggak gesit memang, tapi stabil gitu ya. Gitu sih kira-kira. Jadi itu yang gue suka. Buat feeling setirnya juga feedbacknya nih bagus, nggak cuma sekedar enteng yang hambar, yang hampa gitu ya. Kita nggak tahu di permukaan jalan tuh ada apaan. Feeling remnya juga oke, dan fitur-fitur ADAS-nya juga bekerja cukup oke gitu, cukup lumayan. Walaupun belum sampai gue coba semua, tapi ya ADAS-nya berfungsi dengan baik lah gitu. Apalagi dia juga ada kamera 360 yang kalau kita mau parkir atau di jalan sempit, atau bahkan kita sen kanan sen kiri itu semuanya kameranya bisa kita akses di sini, dan layarnya gede. Jadi memudahkan ketika harus menghadapi berbagai kondisi jalan lah. Nah, secara overall gitu ya, untuk performa dan handling ini menurut gue cukup baik. Jadi nggak cuma sekedar apa adanya gitu ya. Dia punya tenaga yang oke, yang listriknya yang efisien gitu. Udah gitu juga handlingnya yang menurut gue untuk mobil yang kayak gini gitu, yang crossover kayak gini, ini cukup lumayan enak kok gitu. Nah selebihnya ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi perhatian dari GAC IOT juga untuk kedepannya bisa disempurnakan lagi gitu. Pertama, AC ini menurut gua AC-nya agak aneh karena dia kipasnya itu nggak stabil, gede banget gitu, cenderung gede banget, padahal suhu tuh udah di set di 26 tapi masih nyemprot banget gitu. Itu kayaknya ini masalah software doang, ini bakal mengganggu banget sih karena kita jadi bisa masuk angin ya kan. Orang ini mobil kondisi standar, nggak ada kaca film aja, kita di kabin udah kedinginan, gimana kalau pakai kaca film gitu ya kan. Oke lah Indonesia panas, tapi nggak sepanas itu juga kali. Mungkin kedepannya itu bisa disempurnakan lagi lah gitu. Ya minor-minornya kira-kira itu aja sih, yang selebihnya gue belum menemukan lagi. Sama tadi ya ini pengoperasian dari si
head unitnya buat ngopinin fitur-fiturnya itu juga kalau bisa ya sebenarnya balik lagi ke tombol sih tetap lebih user friendly lah kayak gitu. Nah ya kira-kira kayak gitulah. Terakhir kan dengan harganya yang 415-an ya, paling murah 415 juta, menurut gue memang ini masih agak ketinggian. Tapi harapannya ke depannya ketika nantinya ini udah diproduksi lokal, harusnya sih jadi bisa jauh lebih terjangkau dan akhirnya mobil itu jadi benar-benar affordable. Jadi nggak cuma sekedar alternatif. Karena menurut gue, mulai dari desainnya, dari fiturnya yang lengkap, performanya, handling, dan juga dalam kabinnya yang super nyaman, harusnya sih ini layak banget untuk dipertimbangin gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana? Sampainya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace!